Halo semua, kali ini aku mau buat Japanese milk bread. Roti ini lagi lumayan viral di Instagram. Tapi kali ini aku mau buatnya tanpa proses menguleni, yaitu menggunakan metode autolisis dan hanya menggunakan oven tangkring. Walaupun begitu, hasilnya lembut banget dan matang merata. Mau tahu gimana prosesnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Pertama, aku tuang 150 ml susu ke dalam mangkok. Kemudian, tambahkan 50 gram gula pasir. Aduk sampai gulanya sedikit larut. Di sini aku pakai metode autolisis, yaitu metode untuk membuat terigu membentuk glutennya terlebih dahulu sebelum diberi ragi, sehingga adonan lebih mudah kalis tanpa perlu diuleni lagi. Kemudian, tambahin 300 gram tepung terigu protein tinggi. Aku menggunakan tepung terigu protein tinggi agar hasilnya lebih kokoh saat matang nanti. Aduk kembali, lalu aku tambahkan 1 butir telur ke dalam adonan. Gluten ini akan terbentuk ketika tepung terigu bertemu cairan, baik itu susu maupun air biasa. Aduk kembali adonan dengan cara memutar seperti ini, agar cairan meresap sempurna. Nah, ini adonannya udah menyatu, nggak ada lagi tepung kering yang belum tercampur. Tutup mangkok, lalu diamkan adonan selama kurang lebih 3-4 jam. Nah, ini setelah 3 jam, adonan terlihat sangat elastis, dan jika ditarik terbentuk lapisan seperti ini. Sekarang saatnya mencampur bahan lain. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian aduk rata. Lalu untuk penambahan ragi, aku buat terlebih dahulu menjadi pasta dengan mencampur 1 sendok teh ragi dengan 3 sendok teh air hangat. Lalu masukkan ke dalam adonan. Kemudian aduk kembali. Setelah dirasa tercampur rata, masukkan 30 gram margarin. Penambahan 3 bahan tadi harus benar-benar tercampur ke dalam adonan, sehingga diperlukan proses pengadukan, tetapi bukan dengan menguleni ya. Kalian bisa mencampurnya seperti ini, lalu melipatnya ke dalam seperti ini. Adonannya sangat ringan. Pokoknya kalian harus coba biar bisa membuktikannya sendiri. Nah, ini semuanya sudah tercampur. Kemudian bulatkan kembali adonan. Tutup dengan serbet atau plastik wrap, kemudian diamkan hingga mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini adonannya udah mengembang. Keluarkan dari mangkok, lalu kempiskan adonan. Dapat juga dengan menggilingnya seperti ini agar udara keluar semaksimal mungkin. Lalu bulatkan kembali. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini aku akan bagi menjadi 8 bulatan. Aku sarankan kalian menggunakan timbangan agar ukurannya sama. Kurang lebih sekitar 45 gram setiap bulatannya. Kemudian kempiskan satu persatu, lalu bulatkan kembali dan tata di dalam loyang yang udah disiapkan. Untuk loyang, bisa dilapis dengan kertas roti atau dioles tipis dengan margarin. Setelah semuanya tertata, tutup dan diamkan kembali adonan selama 30 menit. Nah, sekarang sementara menunggu, panaskan oven dengan api kecil terlebih dahulu. Kalau kalian menggunakan oven tangkring, kan pasti ada lubang sirkulasi udara di bagian atasnya. Buka setengah tutupnya agar sirkulasi udara dalam oven saat memanggang lancar. Nah, ini adonannya udah 30 menit. Taburi bagian permukaan dengan sedikit tepung. Tujuannya agar permukaan tidak kering saat di oven. Sebelum memasukkan roti ke oven, pastikan oven sudah benar-benar panas. Dan atur kembali apinya dengan ukuran medium cenderung besar segini. Sekarang kita masukkan rotinya. Letakkan di rak bagian bawah. Kemudian tutup dan oven terlebih dahulu selama 15 menit. Setelah 15 menit, oven baru boleh dibuka untuk memutar loyang agar roti matang merata. Lalu oven kembali selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini rotinya udah matang. Ketuk-ketuk loyang untuk memasukkan udara ke dasar roti. Biarkan roti dingin terlebih dahulu, baru keluarkan dari loyang.
Lihat, matangnya terlihat merata kan? Kalian bisa menghias rotinya dengan memberi coklat leleh di bagian atasnya untuk tambahan rasa manis. Nah, ini rotinya udah siap. Kalian bisa lihat, ini lapisannya yang tipis, tanda rotinya matang sempurna dan tidak bantat. Roti ini lembut banget. Wajib banget dicoba karena cara membuatnya yang cukup mudah. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membuatnya juga? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Selamat memasak!